Masa kecil Ying Zheng dan jalan menuju tahta. Jauh sebelum dunia mengenalnya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok, ia hanyalah seorang anak laki-laki bernama Ying Zheng. Tidak ada yang menyangka bahwa anak yang lahir di tengah kekacauan perang itu kelak akan mengubah sejarah sebuah peradaban yang telah terpecah selama ratusan tahun. Kisah hidupnya bukan dimulai di atas tahta emas, melainkan di tengah intrik politik, pengkhianatan, dan ancaman kematian yang selalu mengintai. Saat itu, Tiongkok berada dalam periode yang dikenal sebagai zaman negara-negara berperang. Dinasti Youo masih menjadi simbol kekuasaan, tetapi pengaruhnya telah melemah. Di seluruh negeri berdiri 7 kerajaan besar yang saling memperebutkan wilayah, kekayaan, dan kejayaan. Qin, Hu, Qi, Yan, Han, Wei, dan Zhao. Setiap kerajaan memiliki pasukan yang besar, benteng yang kuat, dan ambisi untuk menjadi penguasa seluruh Tiongkok. Perang berlangsung hampir tanpa henti. Ribuan prajurit gugur setiap tahun. Desa-desa terbakar. Kota-kota berpindah tangan. Rakyat hidup dalam ketakutan karena tidak pernah tahu kapan peperangan berikutnya akan datang. Di tengah situasi itulah, pada tahun 259 sebelum Masehi, Ying Zheng lahir di kota Handan, ibu kota negara Zhao. Ia memang berasal dari keluarga kerajaan Qin. Namun pada saat itu, ayahnya, Pangeran Yiren, tinggal di Zhao sebagai sandera politik. Pada masa tersebut, mengirim anggota keluarga kerajaan sebagai sandera merupakan cara untuk menjaga hubungan antar negara. Selama sandera masih berada di wilayah lawan, peluang terjadinya pengkhianatan dianggap lebih kecil. Namun ketika hubungan kedua negara memburuk, para sandera justru menjadi orang pertama yang berada dalam bahaya. Itulah yang dialami keluarga Ying Zheng. Tidak lama setelah kelahirannya, perang kembali pecah antara Qin dan Zhao. Penduduk Zhao mulai membenci semua orang yang berasal dari Qin. Keluarga kecil Ying Zheng hidup dalam ketakutan. Mereka berpindah-pindah tempat. Seringkali kekurangan makanan. Mereka harus menyembunyikan identitas agar tidak menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Bagi Ying Zheng kecil, dunia bukanlah tempat yang damai. Sejak membuka mata, ia sudah melihat bagaimana kebencian dan peperangan mampu mengubah kehidupan manusia. Pengalaman itu perlahan membentuk sifatnya. Ia belajar bahwa belas kasihan seringkali tidak memiliki tempat dalam dunia politik. Sementara itu, di negara Qin, muncul seorang pedagang kaya bernama Lu Buei. Ia bukan bangsawan, bukan pula jenderal. Namun ia memiliki kecerdasan luar biasa dalam membaca situasi politik. Lu Buei melihat bahwa Pangeran Yiren memiliki peluang menjadi Raja Qin. Ia pun memberikan bantuan berupa uang, dukungan politik, dan berbagai strategi untuk memperkuat posisi sang pangeran. Ketika Raja Qin akhirnya wafat, Yiren benar-benar berhasil naik tahta dan bergelar Raja Zhuangxiang. Keberhasilan itu membuat Ying Zheng dan ibunya dapat kembali ke negara Qin. Perjalanan pulang mereka bukan sekadar perpindahan tempat. Perjalanan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Ying Zheng. Anak yang sebelumnya hidup sebagai sandera kini tinggal di pusat pemerintahan salah satu kerajaan terkuat di Tiongkok. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Hanya beberapa tahun setelah menjadi raja, ayah Ying Zheng meninggal dunia. Saat itu Ying Zheng baru berusia 13 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk memimpin sebuah kerajaan yang sedang bersiap menghadapi peperangan besar. Karena usianya belum cukup dewasa, pemerintahan sementara dijalankan oleh Lu Buei sebagai wali kerajaan. Di atas kertas, Ying Zheng adalah raja. Namun kenyataannya, sebagian besar keputusan masih dibuat oleh para pejabat senior. Meski demikian,
Ying Zheng tidak tumbuh menjadi anak yang pasif. Ia mempelajari strategi perang. Ia mempelajari hukum. Ia mengamati cara para pejabat bekerja. Ia juga belajar bahwa kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui garis keturunan, tetapi juga harus dipertahankan dengan kecerdasan dan keberanian. Semakin dewasa, Ying Zheng mulai menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya memiliki kepentingan masing-masing. Di dalam istana, intrik politik terjadi hampir setiap hari. Para bangsawan saling membentuk kelompok. Para pejabat saling menjatuhkan. Setiap keputusan dapat mengubah nasib seseorang. Tidak sedikit yang berharap raja muda itu hanya menjadi simbol, sementara kekuasaan sesungguhnya tetap berada di tangan para pejabat. Namun mereka salah memperhitungkan karakter Ying Zheng. Saat usianya menginjak awal 20-an, ia mulai mengambil alih pemerintahan secara langsung. Langkah pertamanya adalah membersihkan istana dari orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaannya. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah pemberontakan yang melibatkan Lao Ai, seorang pria yang memiliki hubungan dekat dengan Ibu Suri. Dengan dukungan beberapa pejabat, Lao Ai mencoba merebut kekuasaan ketika Ying Zheng sedang berada di luar ibu kota. Begitu mendengar kabar tersebut, Ying Zheng bergerak dengan sangat cepat. Pasukan kerajaan berhasil menghancurkan pemberontakan. Lao Ai ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Para pendukungnya dihukum tanpa ampun. Peristiwa itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, seluruh pejabat menyadari bahwa Raja Muda Qin bukanlah boneka yang mudah dikendalikan. Tidak lama kemudian, Ying Zheng juga mengurangi pengaruh Lu Buei. Meskipun pernah berjasa membantunya naik tahta, kekuasaan Lu Buei dianggap terlalu besar. Ia akhirnya disingkirkan dari pemerintahan. Sejak saat itu, seluruh kendali negara Qin benar-benar berada di tangan Ying Zheng. Kini ia bebas menjalankan visinya. Ia memandang keadaan Tiongkok dengan cara yang berbeda dari para penguasa sebelumnya. Bagi kerajaan lain, perang hanyalah cara untuk memperluas wilayah. Namun bagi Ying Zheng, perang adalah jalan menuju perdamaian. Ia percaya bahwa selama masih ada banyak kerajaan, peperangan tidak akan pernah berhenti. Satu-satunya cara mengakhiri konflik adalah dengan menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Gagasan itu terdengar hampir mustahil. Belum pernah ada seorang pun yang berhasil menaklukkan 6 kerajaan besar sekaligus. Namun Ying Zheng memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pesaingnya. Negara Qin telah mengalami reformasi besar selama puluhan tahun. Ekonominya kuat. Pasukannya disiplin. Persenjataannya modern. Sistem pemerintahannya efisien. Semua persiapan untuk sebuah penaklukan besar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum Ying Zheng menjadi raja. Kini tinggal menunggu seseorang yang cukup berani untuk menggunakannya. Dan orang itu adalah Ying Zheng. Di ruang-ruang istana, para jenderal mulai menyusun strategi. Peta-peta besar dibentangkan. Jalur logistik dihitung. Persediaan makanan disiapkan. Puluhan ribu prajurit mulai berlatih lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada lagi tujuan sekadar mempertahankan wilayah Qin. Target mereka kini jauh lebih besar. Menaklukkan seluruh Tiongkok. Perjalanan seorang anak yang pernah hidup sebagai sandera akan segera berubah menjadi perjalanan seorang penakluk terbesar dalam sejarah Tiongkok kuno. Dan dunia akan mengenalnya dengan sebuah nama yang terus dikenang hingga lebih dari 2000 tahun kemudian. Qin Shi Huang. Penaklukan 6 kerajaan dan lahirnya Kaisar pertama Tiongkok. Setelah berhasil mengambil alih kendali penuh atas negara Qin, Ying Zheng menyadari bahwa waktunya telah tiba. Selama puluhan tahun, Qin telah memperkuat ekonomi, memperbaiki sistem pemerintahan,
dan membangun pasukan yang jauh lebih disiplin dibandingkan kerajaan-kerajaan lain. Kini semua persiapan itu akan diuji dalam peperangan terbesar yang pernah terjadi di Tiongkok kuno. Target Ying Zheng bukan sekadar memperluas wilayah. Ia ingin mengakhiri zaman yang telah dipenuhi perang selama lebih dari 5 abad. Di hadapannya berdiri 6 kerajaan besar yang masih bertahan. Han, Ao, Wei, Fu, Yan, dan Qi. Masing-masing memiliki benteng yang kokoh, pasukan yang besar, dan para jenderal yang berpengalaman. Banyak orang menganggap mustahil bagi satu kerajaan untuk menaklukkan semuanya. Namun Ying Zheng percaya bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah prajurit. Kemenangan ditentukan oleh persiapan, disiplin, logistik, dan strategi. Maka dimulailah rangkaian penaklukan yang akan mengubah sejarah Asia Timur. Kerajaan pertama yang menjadi sasaran adalah Han. Han merupakan kerajaan yang paling lemah di antara para pesaing Qin. Wilayahnya tidak terlalu luas dan kekuatan militernya telah melemah akibat perang berkepanjangan. Pasukan Qin bergerak cepat. Mereka memanfaatkan jalan-jalan militer yang telah dibangun bertahun-tahun sebelumnya untuk mengirim ribuan prajurit dan persediaan makanan dalam waktu singkat. Benteng-benteng Han satu persatu jatuh. Tidak lama kemudian, Han menyerah. Bagi kerajaan lain, jatuhnya Han menjadi peringatan bahwa Qin benar-benar serius menjalankan ambisinya. Namun mereka masih yakin Qin dapat dihentikan. Keyakinan itu mulai runtuh ketika Qin menyerang Zhao. Zhao memiliki pasukan berkuda yang sangat terkenal. Mereka pernah melahirkan jenderal-jenderal hebat yang disegani di seluruh Tiongkok. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Namun Qin memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Setiap pasukan bergerak berdasarkan perintah yang terorganisasi. Persediaan makanan selalu tersedia. Senjata diproduksi dalam jumlah besar dengan standar yang sama. Sementara kerajaan lain masih mengandalkan sistem lama, Qin telah memiliki organisasi militer yang jauh lebih modern. Setelah pertempuran panjang, Zhao akhirnya berhasil ditaklukkan. Kemenangan demi kemenangan membuat nama Ying Zheng semakin ditakuti. Kerajaan Wei mencoba memperkuat pertahanannya dengan memanfaatkan sungai dan benteng yang mengelilingi ibu kota. Namun para insinyur Qin menggunakan strategi yang cerdik. Mereka mengalihkan aliran sungai hingga menyebabkan banjir besar yang menghancurkan sebagian benteng pertahanan Wei. Saat musuh sedang kacau, pasukan Qin segera menyerbu. Wei pun jatuh. Kini hanya tersisa 3 kerajaan besar. Yang paling berbahaya adalah Chu. Chu memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah tentara yang luar biasa besar. Banyak penasihat memperingatkan Ying Zheng agar tidak terburu-buru menyerang. Ia mendengarkan saran tersebut. Kali ini ia mempercayakan peperangan kepada salah satu jenderal terbaiknya, Wang Jian. Sang jenderal meminta pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Awalnya Ying Zheng merasa permintaan itu berlebihan. Namun akhirnya ia menyetujuinya. Keputusan tersebut terbukti tepat. Perang melawan Chu berlangsung lama dan melelahkan. Berbulan-bulan kedua belah pihak saling menyerang. Sedikit demi sedikit wilayah Chu berhasil direbut. Pada akhirnya kerajaan terbesar itu pun runtuh. Dengan jatuhnya Chu, keseimbangan kekuatan di Tiongkok berubah sepenuhnya. Kerajaan yang menyadari bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Mereka mencoba menghentikan Qin dengan cara yang tidak biasa. Seorang pendekar bernama Jing dikirim untuk membunuh Ying Zheng. Ia datang sebagai utusan diplomatik sambil membawa hadiah dan peta wilayah. Ketika berada di hadapan Raja Qin, Jing tiba-tiba membuka gulungan peta. Di dalamnya tersembunyi sebilah belati. Ia langsung menyerang.
istana berubah menjadi kacau. Ying Zheng berusaha menghindari serangan sambil berusaha mencabut pedangnya yang panjang. Dalam duel singkat yang menegangkan, Jing gagal menjalankan misinya. Ia terluka dan akhirnya tewas. Peristiwa itu membuat Ying Zheng semakin yakin bahwa tidak ada jalan kembali. Semua kerajaan harus ditaklukkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Pasukan Qin segera bergerak ke Yan. Tidak lama kemudian, kerajaan itu juga jatuh. Kini hanya tersisa satu kerajaan. Qi. Berbeda dengan kerajaan lainnya, Qi memilih tidak memberikan perlawanan besar. Mereka menyadari bahwa kekuatan Qin sudah terlalu besar untuk dihentikan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qi menyerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh wilayah Tiongkok berhasil dipersatukan di bawah satu pemerintahan. Hari itu menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah dunia. Ying Zheng merasa bahwa gelar raja tidak lagi mampu menggambarkan pencapaiannya. Belum pernah ada seorang penguasa yang berhasil melakukan apa yang baru saja ia capai. Karena itulah ia menciptakan gelar baru. Huangdi. Dalam bahasa Indonesia berarti kaisar. Ia kemudian mengambil nama Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama dinasti Qin. Dengan gelar tersebut, Ying Zheng berharap seluruh penerusnya akan dikenal sebagai kaisar kedua, kaisar ketiga, hingga generasi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun harapan itu tidak terwujud bagi dinasti Qin, gelar Huangdi tetap digunakan oleh hampir seluruh kaisar Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun berikutnya. Setelah penobatannya, Qin Shi Huang tidak ingin penyatuan Tiongkok hanya menjadi kemenangan militer. Ia ingin menyatukan seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Ia memerintahkan penyatuan sistem tulisan. Mata uang diseragamkan. Ukuran panjang, berat, dan volume dibuat sama di seluruh negeri. Jaringan jalan raya dibangun untuk menghubungkan ibu kota dengan berbagai provinsi. Kereta diwajibkan menggunakan ukuran poros roda yang sama agar dapat melewati jalan-jalan kekaisaran dengan mudah. Semua perubahan itu membuat perdagangan berkembang jauh lebih cepat. Komunikasi antar wilayah menjadi lebih mudah. Pemerintahan menjadi lebih efisien. Namun di balik semua keberhasilan tersebut, Qin Shi Huang juga mulai menerapkan hukum yang sangat keras. Ia percaya bahwa ketertiban hanya dapat dicapai melalui disiplin tanpa kompromi. Pelanggaran kecil bisa berujung hukuman berat. Ratusan ribu rakyat diwajibkan bekerja membangun jalan, kanal, istana, serta benteng pertahanan di utara yang kelak dikenal sebagai tembok besar Cina. Bagi pendukungnya, Qin Shi Huang adalah penyelamat yang mengakhiri perang selama berabad-abad. Namun bagi para penentangnya, ia mulai berubah menjadi penguasa yang memerintah dengan tangan besi. Dan tanpa ia sadari, kebijakan-kebijakan yang membawa kejayaan bagi kekaisarannya juga mulai menanam benih-benih kejatuhan yang kelak mengguncang seluruh Tiongkok. Ambisi besar Qin Shi Huang, tembok besar, tentara terakota, dan pencarian keabadian. Setelah berhasil menyatukan seluruh Tiongkok, Qin Shi Huang tidak merasa perjuangannya telah selesai. Justru baginya, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Menaklukkan 6 kerajaan memang merupakan pencapaian luar biasa. Namun mempertahankan sebuah kekaisaran yang begitu luas jauh lebih sulit daripada merebutnya. Qin Shi Huang memahami bahwa satu pemberontakan saja dapat menghancurkan semua yang telah ia bangun. Karena itulah, ia mulai melaksanakan serangkaian proyek dan reformasi yang belum pernah dilakukan oleh penguasa manapun sebelumnya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada wilayah yang cukup kuat untuk memisahkan diri. Tidak ada bangsawan yang mampu membangun kerajaan baru. Dan tidak ada musuh yang berani menyerang perbatasan kekaisarannya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghapus sistem feodal.
Selama ratusan tahun, para bangsawan memiliki wilayah kekuasaan sendiri dan mewariskannya kepada keturunannya. Menurut Qin Shi Huang, sistem inilah yang membuat dinasti Youo akhirnya kehilangan kendali atas Tiongkok. Maka ia membagi seluruh negeri menjadi beberapa wilayah administrasi yang dipimpin oleh pejabat pilihan pemerintah pusat. Para pejabat itu bukan pewaris bangsawan. Mereka dipilih karena kemampuan mereka. Jika gagal menjalankan tugas, mereka dapat langsung diberhentikan. Sistem ini membuat seluruh kekuasaan terkonsentrasi di ibu kota Xianyang. Tidak ada lagi kerajaan kecil. Tidak ada lagi penguasa daerah yang dapat bertindak sesuka hati. Namun Qin Shi Huang ingin lebih dari sekadar menyatukan pemerintahan. Ia ingin seluruh rakyat Tiongkok hidup di bawah aturan yang sama. Mata uang diseragamkan. Ukuran timbangan dibuat sama. Sistem pengukuran panjang dan volume juga disatukan. Bahkan lebar poros roda kereta ditentukan dengan ukuran tertentu agar seluruh kendaraan dapat melewati jalan raya kekaisaran tanpa kesulitan. Salah satu kebijakan terpentingnya adalah penyatuan sistem tulisan. Sebelum Qin berkuasa, setiap kerajaan memiliki variasi huruf yang berbeda. Seorang pejabat dari Zhao bisa saja kesulitan membaca dokumen dari Chu. Qin Shi Huang memerintahkan penggunaan satu bentuk tulisan resmi untuk seluruh kekaisaran. Keputusan ini menjadi salah satu warisan terbesarnya. Meskipun bentuk huruf Tiongkok terus berkembang selama ribuan tahun, dasar penyatuan tulisan yang dilakukan Qin Shi Huang membantu menjaga kesinambungan budaya Tiongkok hingga masa modern. Selain membangun pemerintahan, sang kaisar juga membangun infrastruktur dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan kilometer jalan raya dibangun menghubungkan ibu kota dengan berbagai provinsi. Kanal-kanal baru digali untuk memperlancar pengangkutan hasil panen dan logistik militer. Dengan jalan yang lebih baik, pasukan dapat bergerak jauh lebih cepat apabila terjadi pemberontakan atau serangan dari luar. Namun proyek terbesar berada di wilayah utara. Di sana, berbagai suku nomaden terus melakukan penyerangan terhadap desa-desa perbatasan. Untuk menghadapinya, Qin Shi Huang memerintahkan agar benteng-benteng lama yang dibangun oleh kerajaan sebelumnya diperbaiki dan dihubungkan. Inilah awal dari pembangunan tembok besar Cina. Ratusan ribu pekerja dikerahkan. Petani, prajurit, tahanan, bahkan para narapidana. Mereka bekerja siang dan malam. Mengangkut batu, memadatkan tanah, membangun menara pengawas, membuat jalur pertahanan yang membentang melintasi pegunungan dan lembah. Banyak yang tidak pernah kembali ke rumah. Kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kecelakaan kerja merenggut begitu banyak nyawa. Karena itulah, tembok besar sering disebut sebagai salah satu bangunan yang dibangun dengan pengorbanan manusia terbesar dalam sejarah. Namun ada satu proyek yang bahkan lebih pribadi bagi sang kaisar. Semakin bertambah usia, Qin Shi Huang mulai dihantui oleh satu ketakutan yang tidak dapat ia kalahkan. Kematian. Ia telah menaklukkan kerajaan-kerajaan besar, menguasai jutaan rakyat, membangun kekaisaran terbesar di Tiongkok. Namun semua itu tidak dapat menghentikan waktu. Ia mulai memanggil para tabib, pendeta Tao, dan ahli alkimia dari berbagai wilayah. Mereka diperintahkan mencari ramuan yang dipercaya dapat memberikan kehidupan abadi. Legenda-legenda tentang pulau para dewa di Laut Timur membuat Qin Shi Huang mengirim ekspedisi besar untuk mencarinya. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Su Fu, yang berlayar bersama ratusan pemuda dan pemudi untuk mencari obat keabadian. Menurut legenda, Su Fu tidak pernah kembali. Sebagian cerita bahkan menyebut bahwa ia menetap di negeri yang kini dipercaya sebagai Jepang,
meskipun kisah ini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Ironisnya, ramuan yang diminum Qin Shi Huang justru diduga mengandung merkuri. Pada masa itu, merkuri dipercaya sebagai bahan yang mampu memperpanjang umur. Kini kita mengetahui bahwa zat tersebut sangat beracun. Banyak ahli sejarah menduga kebiasaan mengonsumsi ramuan tersebut justru memperburuk kondisi kesehatan sang kaisar. Sambil mencari keabadian, Qin Shi Huang juga mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ia memerintahkan pembangunan makam terbesar yang pernah dibuat di Tiongkok. Pembangunannya dimulai bahkan ketika ia masih sangat muda. Selama puluhan tahun, ratusan ribu pekerja menggali tanah, membangun ruang bawah tanah, serta menciptakan kompleks pemakaman yang sangat luas. Yang paling menakjubkan adalah ribuan patung prajurit dari tanah liat yang kini dikenal sebagai tentara terakota. Setiap patung dibuat seukuran manusia asli. Tidak ada dua wajah yang benar-benar sama. Ada prajurit infanteri, pemanah, perwira, jenderal, kusir kereta perang, kuda-kuda. Semuanya disusun dalam formasi tempur seolah-olah sedang menjaga sang kaisar. Penemuan tentara terakota pada tahun 1974 mengejutkan dunia. Para arkeolog menyebutnya sebagai salah satu penemuan sejarah terbesar abad ke-20. Namun di balik segala kemegahan itu, kehidupan rakyat semakin berat. Pajak meningkat. Kerja paksa terus berlangsung. Hukum diterapkan tanpa belas kasihan. Qin Shi Huang juga memerintahkan pembakaran banyak buku yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara. Beberapa cendekiawan yang menolak kebijakan tersebut dihukum. Tujuannya adalah menyatukan pemikiran rakyat di bawah satu pemerintahan. Kebijakan ini masih menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam sejarah pemerintahannya. Sebagian menganggapnya sebagai tindakan untuk memperkuat negara. Sebagian lainnya melihatnya sebagai penghancuran warisan intelektual Tiongkok. Semakin tua usianya, Qin Shi Huang menjadi semakin tertutup. Ia sering berpindah-pindah istana. Jadwal perjalanannya dirahasiakan. Pengawalnya diperbanyak. Ia takut akan pembunuhan. Takut akan pengkhianatan. Dan yang paling besar, takut pada kematian. Padahal, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, tidak ada yang mampu mengalahkan waktu. Pada tahun 210 sebelum Masehi, ketika sedang melakukan perjalanan ke wilayah timur kekaisaran, Qin Shi Huang jatuh sakit. Perjalanan yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan justru menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Kematian sang kaisar dirahasiakan oleh para pejabat agar tidak memicu kekacauan. Namun mereka tidak menyadari bahwa bersama wafatnya Qin Shi Huang, fondasi kekaisaran Qin juga mulai retak. Kekaisaran yang dibangun melalui ambisi luar biasa itu kini harus menghadapi ujian terbesarnya. Dan hanya dalam beberapa tahun, semuanya akan berubah secara dramatis. Kematian Qin Shi Huang, runtuhnya dinasti Qin, dan warisan sang kaisar pertama. Perjalanan terakhir Qin Shi Huang dimulai seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya. Ia meninggalkan ibu kota bersama rombongan besar, para pejabat tinggi, pasukan pengawal, tabib, dan pelayan istana. Secara resmi, perjalanan itu dilakukan untuk mengawasi keadaan kekaisaran sekaligus mencari tempat-tempat yang dipercaya menyimpan rahasia keabadian. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa perjalanan tersebut akan menjadi akhir dari kehidupan sang kaisar pertama. Di tengah perjalanan menuju wilayah timur, kondisi kesehatannya mulai memburuk. Tubuhnya yang selama puluhan tahun memimpin peperangan dan mengurus pemerintahan akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Banyak sejarawan percaya bahwa ramuan-ramuan yang mengandung merkuri, yang selama ini diminumnya demi memperoleh kehidupan abadi, justru mempercepat kerusakan tubuhnya.
Ironi sejarah pun terjadi. Seorang kaisar yang berhasil menaklukkan 6 kerajaan, membangun benteng terbesar di dunia, dan menguasai jutaan rakyat ternyata tidak mampu menaklukkan kematian. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang mengembuskan napas terakhirnya. Namun kabar itu tidak langsung diumumkan. Para pejabat yang ikut dalam rombongan menyadari bahwa apabila berita kematian kaisar tersebar, kekaisaran bisa langsung jatuh ke dalam kekacauan. Musuh-musuh politik akan bergerak. Para jenderal bisa saling berebut kekuasaan. Pemberontakan dapat muncul di berbagai daerah. Karena itulah, mereka mengambil keputusan yang sangat tidak biasa. Jenazah Qin Shi Huang tetap disimpan di dalam kereta kerajaan. Iring-iringan perjalanan tetap berjalan seperti biasa seolah-olah sang kaisar masih hidup. Konon, untuk menyamarkan bau jasad yang mulai membusuk, beberapa gerobak yang dipenuhi ikan asin ditempatkan di sekitar kereta kekaisaran. Bau ikan yang menyengat membuat orang-orang mengira aroma tidak sedap berasal dari muatan tersebut. Rencana itu berhasil. Selama beberapa waktu, rakyat maupun pejabat di ibu kota tidak mengetahui bahwa kaisar pertama telah meninggal. Namun di balik layar, perebutan kekuasaan sudah dimulai. Seorang kasim berpengaruh bernama Zhao Gao bekerja sama dengan Perdana Menteri Li Si untuk mengubah isi surat wasiat sang kaisar. Putra mahkota yang seharusnya menjadi penerus dipaksa bunuh diri melalui perintah palsu. Sebagai gantinya, putra yang lebih muda, Hu Hai, diangkat menjadi kaisar kedua dengan gelar Qin Ershi. Sayangnya, Qin Ershi tidak memiliki kemampuan maupun wibawa seperti ayahnya. Sebagian besar pemerintahan justru dikendalikan oleh Zhao Gao. Korupsi mulai merajalela. Intrik politik semakin tajam. Para pejabat saling mencurigai. Banyak jenderal yang dahulu berjasa mulai disingkirkan karena dianggap berbahaya. Sementara itu, penderitaan rakyat semakin berat. Pajak yang tinggi tetap diberlakukan. Kerja paksa terus berlangsung. Proyek-proyek besar belum juga dihentikan. Bagi masyarakat yang telah lama hidup di bawah tekanan, kematian Qin Shi Huang tidak membawa perubahan yang mereka harapkan. Justru keadaan menjadi semakin buruk. Akhirnya, api pemberontakan pun menyala. Semuanya bermula dari sekelompok prajurit yang terlambat tiba di tempat tugas akibat hujan deras. Menurut hukum dinasti Qin, keterlambatan tetap dihukum mati, apapun alasannya. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk selamat, 2 orang pemimpin bernama Chen Sheng dan Wu Guang memilih melakukan pemberontakan. Mereka mengajak rakyat mengangkat senjata melawan pemerintah. Seruan itu disambut oleh ribuan orang yang selama bertahun-tahun memendam kemarahan. Dalam waktu singkat, pemberontakan menyebar ke berbagai wilayah. Meskipun Chen Sheng akhirnya gugur, semangat perlawanan tidak pernah padam. Muncul tokoh-tokoh baru yang lebih kuat. Di antaranya Xiang Yu, seorang panglima perang yang terkenal karena keberaniannya. Dan Liu Bang, mantan pejabat daerah yang berasal dari keluarga sederhana, tetapi memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Pasukan pemberontak terus bergerak menuju ibu kota. Di sisi lain, pemerintahan Qin semakin kacau. Zhao Gao bahkan membunuh Perdana Menteri Li Si. Tidak lama kemudian, ia memaksa Qin Ershi mengakhiri hidupnya. Orang yang sebelumnya mengendalikan istana kini justru menjadi penyebab kehancuran dinasti yang ia kuasai. Pada tahun 206 sebelum Masehi, pasukan pemberontak berhasil memasuki wilayah ibu kota. Penguasa terakhir dinasti Qin menyerah. Dengan demikian, berakhirlah dinasti Qin yang hanya bertahan sekitar 15 tahun sejak penyatuan Tiongkok. 15 tahun mungkin terdengar sangat singkat. Namun pengaruh yang ditinggalkan Qin Shi Huang jauh lebih panjang daripada usia dinastinya.
Setelah Qin runtuh, Liu Bang berhasil mengalahkan Xiang Yu dan mendirikan dinasti Han. Menariknya, Liu Bang tidak membuang semua warisan Qin. Sebaliknya, ia mempertahankan sebagian besar sistem yang telah dibangun oleh Qin Shi Huang. Pemerintahan terpusat tetap digunakan. Wilayah administrasi tetap dipertahankan. Standarisasi tulisan, mata uang, ukuran berat, dan ukuran panjang tetap berlaku. Jaringan jalan raya terus diperluas. Dengan kata lain, dinasti Han membangun kejayaannya di atas fondasi yang telah diletakkan oleh Qin Shi Huang. Hingga hari ini, nama Qin Shi Huang masih menjadi salah satu nama paling terkenal dalam sejarah dunia N. Ia dikenang sebagai penguasa yang mengakhiri zaman negara-negara berperang. Sebagai pendiri kekaisaran pertama yang benar-benar menyatukan Tiongkok. Sebagai pemimpin yang memulai pembangunan tembok besar. Sebagai kaisar yang membangun makam raksasa dengan ribuan tentara terakota. Namun ia juga dikenang sebagai sosok yang memerintah dengan tangan besi. Ia memaksa rakyat bekerja dalam proyek-proyek raksasa. Menerapkan hukum yang sangat keras. Dan mengambil keputusan-keputusan yang masih diperdebatkan hingga sekarang. Itulah mengapa Qin Shi Huang selalu menjadi tokoh yang penuh kontradiksi. Bagi sebagian orang, ia adalah tiran. Bagi yang lain, ia adalah seorang visioner yang berani melakukan perubahan besar demi menyatukan sebuah negeri yang telah terpecah selama berabad-abad. Apapun penilaiannya, satu hal tidak dapat disangkal. Tanpa Qin Shi Huang, sejarah Tiongkok kemungkinan akan berjalan dengan arah yang sangat berbeda. Warisannya tidak hanya hidup dalam buku-buku sejarah. Warisannya masih berdiri di pegunungan melalui tembok besar Cina. Masih tersimpan di bawah tanah melalui tentara terakota. Dan masih terasa dalam sistem pemerintahan yang menjadi dasar bagi banyak dinasti setelahnya. Penutup. Kisah Qin Shi Huang mengajarkan bahwa ambisi mampu mengubah dunia, tetapi juga dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil, menyatukan Tiongkok, membangun pemerintahan yang terpusat, dan meletakkan dasar bagi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Di balik semua kejayaannya, tersimpan pula kisah tentang pengorbanan, ketakutan, dan keputusan-keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan. Itulah yang membuat nama Qin Shi Huang tetap hidup lebih dari 2000 tahun setelah wafatnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah Kaisar Qin Shi Huang dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang kekaisaran kuno, peperangan besar, tokoh legendaris, dan misteri sejarah dunia. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang dapat mengenal sejarah luar biasa yang telah membentuk dunia. Sampai jumpa di dokumenter sejarah berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai bertemu kembali dalam kisah sejarah yang tak kalah menakjubkan.